Nah, di sini langkah pertama kita masuk ke network ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bobon JM. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana setting JTE atau setting modem JTE supaya nge-bridge hotspot atau bridge hotspot seperti itu, atau bisa digunakan sebagai hotspot dan sumbernya menggunakan kabel LAN ke port LAN yang ada di modem JTE itu sendiri. Itu. Nah, di sini saya menggunakan JTE F660 ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjut saja ke settingannya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya nanti dapat notifikasi atau membantu saya untuk bersemangat lagi membuat konten-konten selanjutnya ya. Oke, kita langsung saja ke settingannya. Sebelum itu coba kalian pastikan dulu apakah kabel sudah tercolok dengan baik atau sudah dicolok pada tempatnya ya, seperti itu. Nah, untuk kabel LAN sendiri saya sekarang colok atau saya sambungkan ke port LAN bebas ya, port LAN apa saja yang ada di modem JTE itu sendiri, seperti itu. Nah, pertama kita buka Google Chrome ya. Di sini kita masukkan IP modem itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan IP-nya 192.168.1.1. Nah, di sini saya menggunakan modem yang default atau settingan pabrik seperti itu. Nah, kita masuk ke settingannya. Di sini terlihat jelas ya. Saya menggunakan modem JTE F660 ya. Nah, di sini kita masuk ke user dan passwordnya juga user ya. Kita login. Nah, di sini langkah pertama kita masuk ke network ya. Ke network. Nah, di menu ini kita perhatikan channelnya ya. Di sini kalau untuk hotspot ini sangat berpengaruh sekali. Coba kalian lihat apakah ada channel yang kosong dan channel mana saja yang berdekatan seperti itu, karena ini bisa mempengaruhi bandwidth atau koneksi nanti saat hotspot itu berjalan seperti itu. Nanti kalian bisa analisisnya memakai WiFi analyzer ya, seperti itu. Sini saya akan masukkan satu aja channelnya, kita submit ya. Yang kedua, setelah kita setting basicnya atau channel width-nya di sini, nah yang kedua kita setting nama SSID-nya ya. Di sini saya masukkan apa saja nama SSID yang kalian gunakan untuk hotspot kalian itu sendiri, seperti itu. Saya sediakan menggunakan Bobon JM hotspot ya. Nah, kita submit. Nah, langkah ketiga yang harus kalian setting adalah security. Nah, tentunya untuk hotspot itu sendiri dia tidak memakai security. Nah, kalian hapus saja security di sini di authentication ya, kalau nggak salah itulah ya. Nah, authentication tipe ya itu kita open system aja, jadi tidak menggunakan password atau tidak menggunakan password modem ya, kalau misalkan kita mau login, karena akan ribet seperti itu. Jadi kita akan memasukkan dua kali setelah misalkan kita masukkan kode voucher, maksudnya kita masukkan kode security wirelessnya dulu, kita habis itu kita masukkan kode vouchernya, karena itu sangat ribet sekali dan tidak efisien menurut saya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah kita setting dan kita sudah open sistemnya, kita submit ya. Nah,
langkah terakhir atau langkah keempat ya, hanya 4 langkah untuk setting modem ZTE untuk settingan wireless. Hanya 4 langkah. Yang pertama kita setting basic. Di sini kita setting basic. Yang kedua kita setting multi SSID atau SSID setting. Kalau misalkan di F609 sama saja sepertinya seperti itu. Di sini kita setelah SSID setting, kita setting security-nya supaya tidak memakai security. Nah, seperti itu. Dan terakhir kita yang paling penting, dan ini banyak terjadi apa ya namanya, jadi terjadi bentrok antara IP itu di sini biasanya. Settingan yang keempat ini atau settingan LAN ini, di sini yang keempat adalah LAN seperti itu. Jadi LAN ini IP-nya ya, ini yang sangat berpengaruh biasanya di sini. Karena apa? Karena biasanya LAN ini dicolok tanpa mematikan DHCP-nya, sehingga DHCP modem ini naik ke atas dan menjadi bentrok IP atau looping seperti itu. Nah, di sini kita kita matikan, bisa kalian rubah sesuai hotspot kalian seperti itu, atau sesuai settingan hotspot. Sebetulnya modem ZTE ini uniknya, jadi si IP ini yang ada di modem ZTE ini dia hanya fungsinya memanggil saja, tapi ada beberapa yang harus dimasukkan IP-nya ke sini, IP hotspotnya. Nah, kalau misalkan untuk modem ZTE ini sendiri, dia sistemnya sudah bridge seperti itu. Kalau untuk settingan hotspot, nah tinggal kita mematikan DHCP-nya saja supaya dia tidak memberikan IP ke atas sehingga naik. Dan juga kita harus merubah IP untuk memanggil. Kalau misalkan kita punya 4-5 modem ZTE ini untuk hotspot secara bebarengan dan secara lokalan untuk di paralel seperti itu, nanti kita akan kebingungan sendiri yang mana ya IP-nya. Kalau misalkan sama, otomatis dia akan menjadi looping juga. Nah, kita coba bedakan IP-nya. Tiap-tiap modem itu beda seperti itu. Di sini karena ini hanya contoh ya, di sini saya akan menggunakan bawaannya saja, tapi saya akan mematikan DHCP-nya itu sendiri seperti itu. Karena DHCP ini penting untuk dimatikan seperti itu. Karena apa ya? Setelah yang saya alami dan beberapa bulan terakhir saya menggunakan hotspot ini, itu kendalanya di sini di DHCP atau IP yang naik ke router saya sendiri seperti itu. Oke, di sini kita matikan saja. Cara mematikannya gampang sekali, tinggal dicentang saja, bukan dicentak sih, tinggal dimatikan centangannya seperti itu. Dan setelah itu kita submit. Oke. Nah, di sini IP-nya sudah tidak memberikan IP DHCP atau memberikan IP otomatis seperti itu, tidak mendHCP seperti itu. Mungkin segitu aja ya. Jadi untuk settingan hotspot ZTE hanya 4 langkah. Yang pertama WLAN, jadi ke WLAN basicnya disetting basic, terus SSID, terus security dan juga LAN dan DHCP ya, seperti itu. Lebih ke penataan ya seperti itu, atau pembenahan lokalnya saja untuk modem ZTE ini, karena mudah sekali untuk disetting hotspot dan juga bandwidth lumayan, dia lebih stabil. Kalau misalkan dibandingkan saya modem-modem yang lain, lebih enak pakai ZTE seperti itu, lebih enak untuk di hotspotkan gitu ya. Oke, thank you telah menonton video ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Belagu bahasa Inggris ya, para Inggrisnya tahu thank you doang ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga nyalain tombol lonceng supaya kalau misalkan ada rekomendasi tutorial apa lagi silahkan. Dan juga misalkan kalau video saya ada yang salah silahkan di komen, ini salah bang gitu. Saya juga masih
belajar di sini, masih banyak kekurangannya. Jadi mohon maaf bila saya ada salah kata, dan juga mohon maaf bila saya salah dalam menyampaikan settingan ini atau tidak dimengerti seperti itu. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.